Halo bro, hari ini gua nggak kerja ya, lagi nggak enak badan. Iseng-iseng kita bikin aja video mengenai kipas angin ya. Kipas angin penyebab paru-paru basah. Apakah benar kipas angin itu penyebab paru-paru basah? Mitos atau fakta? Nah, untuk mendapatkan jawaban ini gua mencari atau mengumpulkan beberapa referensi ya. Referensi diantaranya dari Detik Health, detik.com ya. Beredar di media sosial himbauan untuk tidak menggunakan kipas angin saat tidur karena dapat menyebabkan paru-paru basah. Dikutip dari detikhealth.com, dokter spesialis paru konsultan dari RS Persahabatan, Dr. Sita Andarini, SPPK. SPPK itu dokter spesialis paru konsultan ya. Mengatakan bahwa kabar tersebut adalah mitos. Jadi mitos ya, nggak benar selama ini orang bilang kipas angin itu penyebab paru-paru basah. Oke, itu dari Detik ya. Sekarang gua ambil lagi dari ini apa? Halo Dok. Dari situs ini ya, Halo Dok ya. Penyakit paru-paru basah tersebut merupakan salah satu pemicu terjadinya eposi pleura. Namun ternyata sampai saat ini belum ada penelitian medis yang membuktikan bahwa penggunaan kipas angin benar-benar bisa menyebabkan paru-paru basah. Jadi di Halodoc juga mereka bilang juga bukan kipas angin itu bukan penyebab paru-paru basah ya, karena belum ada penelitian yang memastikan untuk itu. Lalu sekarang gua ambil lagi dari kompas.com ya, Kompas Health. Mitos atau fakta tidur pakai kipas angin sebabkan paru-paru basah. Oke. Menyalakan kipas angin saat tidur bisa jadi adalah solusi terbaik untuk mengatasi rasa gerah ketika sedang panas-panasnya. Namun di Indonesia banyak orang menganggap sering terpapar kipas angin dapat menyebabkan paru-paru basah. Padahal dari sudut pandang medis, pandangan tersebut tidak benar ya. Nah, ini bukan gue yang ngatain ya, yang bilang kayak gitu bukan gue. Ini adalah kata dokter Din Kalbu Adi dari RSPKU Muhammadiyah Surakarta. Dia menerangkan hingga saat ini belum ada penelitian medis yang membuktikan bahwa penggunaan kipas angin bisa menyebabkan paru-paru basah. Penelitian belum ada ya. Sama kayak Halodoc tadi. Terkena kipas angin bukan termasuk penyebab penyakit paru-paru basah, tuh bukan penyebabnya ya. Din menerangkan penyakit paru-paru basah paling sering disebabkan oleh proses infeksi paru-paru. Contohnya tuberkulosis atau TB ya. Penyebab paru-paru basah sebenarnya. Nah, ini teman-teman yang bilang apa penyakit paru-paru basah pakai kipas angin ini nih. Mbak, denger ini. Din menerangkan paru-paru basah atau efusi pleura adalah kondisi di mana terjadi penumpukan cairan di antara dua lapisan pleura ya, penumpukan cairan ya. Pleura sendiri adalah membran yang memisahkan paru-paru dengan dinding dada bagian dalam. Cairan yang diproduksi pleura sebenarnya berfungsi sebagai pelumas untuk membantu kelancaran pergerakan paru-paru ketika bernapas. Namun ketika cairan itu berlebihan dan menumpuk, maka bisa menimbulkan gejala-gejala tertentu. Selain TB, menurut Din, paru-paru basah juga bisa terjadi karena efek dari penyakit ginjal dan gangguan fungsi jantung. Nah, awalnya itu dari jantung, ginjal. Kalau ginjal terganggu, lalu fungsi jantung juga terganggu, itu bisa menyebabkan lari ke paru-paru basah ya. Sorry. Bisa mengerembet ke paru-paru basah ya. Oke, lanjut gejala paru-paru basah. Din menerangkan apabila penumpukan cair di paru-paru masih tergolong ringan, biasanya penderita tidak akan merasakan gejala apapun. Gejala kerap kali baru terasa jika efusi pleura memasuki level menengah hingga parah atau terjadi peradangan. Berikut beberapa gejala yang mungkin muncul ketika seorang menderita penyakit paru-paru basah. Nyeri dada saat menarik dan membuang napas. Jadi buang itu narik atau buang itu nyeri di dada ya. Nah, itu mungkin bisa tuh gejala-gejala paru-paru basah. Jadi hati-hati teman kalau ngerasain itu ya. Lalu batuk.
batuk, ya batuk, demam, sesak napas, batuk, nah, nyeri dada saat narik dan membuang napas, batuk, demam, sesak napas. Nah, itu gejala-gejala paru-paru basah ya. Sebabkan penyakit ringan. Meski tak menimbulkan paru-paru basah, DIN tetap mengimbau kepada siapa saja untuk tidak terlalu sering terpapar kipas angin. Jadi jangan terlalu sering ya. Pasalnya hal itu bisa memicu datangnya penyakit meski tarafnya tergolong ringan. DIN menerangkan terlalu sering atau terlama terpapar kipas angin dapat menyebabkan kedinginan hingga sistem imun bisa turun. Dalam kondisi imun lemah, seorang otomatis lebih rentan mengalami penyakit akibat masuknya virus atau bakteri. Bisa mengalami gejala masuk angin atau terkena virus yang sifatnya ringan. Jelas Dokter Din tadi ya, kata Dokter Din tadi. Oh udah teman, udah habis ya? Oh gitu dong. Nah itu kan kita udah ngumpulin 3 referensi, Detik Health, Alodoc, dan Kompas.com ya, Kompas Health. Jadi gitu teman-teman, gue kan di salah satu video gue pernah bikin kipas angin ya, kipas angin yang model AC itu bisa banyak yang komen itu bisa menyebabkan paru-paru basah ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman paham cara kerja AC, itu sama persis kipas angin itu dengan apa namanya, cara kerja AC ya, cuman itu sederhananya. Tahu nggak cara kerja AC itu kayak gimana? AC itu sama kayak kipas angin yang saya bikin itu, pipa tembaga didinginkan. Pipa tembaga didinginkan pakai freon. Nah, pipa itu jadi dingin ya. Jadi dingin, lalu di belakangnya ada kipas angin, ditiup lah pipa itu. Pipa tembaga yang udah dingin itu ditiup pakai kipas angin, keluarlah hawa dingin. Sama kayak kipas angin punya gue itu. Pipa tembaga didinginin lalu ditiup pakai kipas angin. Malah punya kipas angin yang buatan gue itu malah lebih ramah lingkungan karena pendinginnya itu dari air ya, air es, murni air es. Jadi nggak ada kimia. Kalau AC itu malah kimia ya, freon itu senyawa kimia. Malah kipas gue lebih ramah lingkungan gitu kan. Cara kerja sama persis teman-teman. Jadi kalau orang paham cara kerja AC, sama persis kayak kipas angin itu, kayak gitu. Sama-sama tembaga, pipa tembaga yang didinginkan lalu ditiup kipas angin. Jadi video ini gue mau bilang ke teman-teman yang suka komen di video bikinan gue yang kipas angin itu kipas itu bisa menyebabkan paru-paru basah. Nah, jadi salah ya teman-teman. Paru-paru basah itu bukan karena kipas angin seperti itu, walaupun dia mengeluarkan hawa sejuk atau ya lembab atau basah, tapi bukan itu ya. Paru-paru basah itu lebih karena jorok ya. Jadi karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Kalau teman-teman bisa menjaga kipas angin itu tetap bersih, itu nggak akan paru-paru basah. Kecuali ini teman-teman nggak menjaga kebersihan kipas itu, kotoran sampai numpuk, debu sampai numpuk di sana, lalu ditiup lah pakai kipas angin, mungkin tersedot bakteri atau virusnya ya. Karena paru-paru basah itu sendiri penyebabnya adalah infeksi karena bakteri atau virus ya. Jadi jaga terus kebersihan, nggak akan kena kok. Jadi itu bukan penyebab, kipas angin itu bukan penyebab paru-paru basah ya. Kalau kipas angin yang saya buat itu, yang gua buat itu bisa menyebabkan paru-paru basah, maka akan ada jutaan manusia di dunia ini yang akan kena paru-paru basah karena AC ya. Karena prinsip kerja kipas angin itu dan AC itu sama. Cuman itu sederhananya. Kalau yang AC dikerja freon pendinginnya lalu digerakkan oleh kompresor, kalau ini es media pendingin lalu digerakkan oleh pompa akuarium. Teman-teman bisa cari kipas angin di salah satu video di channel gue ini. Itu ada dua video ya yang buat kipas angin pakai pipa tembaga.
Yang satu itu yang pertama kali gue bikin emang itu mungkin banyak komplainan, nggak ada suaranya, nggak ada yang ngomongnya, ya mungkin kurang bagus karena itu awal-awal gue bikin. Lalu yang kedua itu yang udah lumayan lengkap, ada data pengukuran suhunya, terus guanya ngomong langsung, ya mungkin bisa tonton di situ. Tapi yang jelas kipas itu bukan penyebab paru-paru basah ya, asal teman-teman ngerti. Oke teman-teman, mungkin gitu aja dulu ya video kali ini. Terima kasih.